Batch produksi sama, kode monitor sama, brand pun sama. Apakah kualitas panelnya bisa sama? Ceritanya gue lagi punya project bareng AOC untuk ngurusin triple monitor ini. Dan dari dulu gue ngetesin monitor, gue selalu punya pikiran di kepala gue, apakah monitor yang gue tes ini mewakili monitor yang ada di pasaran? Dan hari ini, gue jadi punya kesempatan untuk ngelakuin itu. Untuk ngetes ketiga monitor ini, apakah ketiga-tiganya brandnya sama, kodenya sama, batch-nya pun sama. Apakah mereka menghasilkan warna yang sama? Jadi pertama-tama, kita urus dulu presetnya. Kita samain dulu semua. Dari pengalaman gua ngetesin AOC cuma punya satu setting yang masih dirubah untuk mengeluarkan kemampuan panelnya. Di bagian color temperature, gue selalu ganti ke mode user karena itu kemampuan terbaiknya. Untuk brightness, dia udah sesuai pabrik ya. Nggak usah disamain juga sebenarnya, nggak apa-apa, data color akan ngebaca. Dan yang paling penting nih, adalah di driver NVIDIA. Nah di sini nih kalau lu pakai HDMI, kebetulan gue lagi pakai DP, tapi tetap harus gue lakuin. Jadi di bagian change resolution gue harus pilih use NVIDIA color setting. Kalau lu pakai HDMI ya, dia bakalan default color dan itu akan ngancurin warnanya. Bukan ngancurin ya, menghilangkan full potentialnya. Jadi satu-satu kita apply, semuanya masih default color setting. Kita jadi NVIDIA color setting. Berikutnya, adjust video color setting, kita pastiin juga di sini semuanya with NVIDIA setting. Dan pengetesan nggak bisa kita lakukan triple monitor gini karena gue mau pastiin semua faktor-faktor lain selain monitornya itu harus sama. Kabel power, kabel DP, PC, listrik pun harus sama. Ya, triple monitor ini gue setup buat pamer aja kali ya. Jadi gue mesti rapiin semuanya, cabut semuanya, tes satu per satu. Dan ini hasilnya. Color gamut kita nggak nemuin perbedaan yang signifikan, paling banyak 1% doang. Dan hasilnya CQ27G2 ini memang udah tinggi banget gamutnya. Di kecerahan layarnya ada sedikit perbedaan. Kita fokus aja di bagian maksimumnya aja. Spreadnya dari 237 sampai 248 nits. Perbedaannya sekitar 4%. Masih cukup dalam batas normal lah ya. Nah, ini kerapian warnanya di 9 titik kita bisa nemuin perbedaan yang cukup signifikan. Monitor 1 warnanya rapi banget, monitor 2 agak kacau, dan yang ketiga ini sedang lah hasilnya. Bisa terjadi spread kayak gini mungkin karena ada faktor bleeding atau kerapetan pemasangan panel dan backlight yang bisa berbeda satu dengan yang lainnya. Di sisi lainnya, di kerapian brightness ya kita bisa bilang ketiganya punya kualitas yang sama percis. Dari titik gelapnya, dari titik terangnya, ya ada beda-beda dikit lah ya, tapi nggak kelihatan jauh gimana. Begitu pula dengan keakuratan warnanya, kita bisa lihat hasil yang 11-12, bahkan 11-11 setengah. Mirip banget hasilnya walaupun ada perbedaan delta E yang minor banget, minim banget lah perbedaannya. Overrating agak sedikit berbeda karena ada efek perbedaan di color uniformity dan luminance uniformity tadi. Ya, dari pengetesan kita hari ini berarti selama ini gue ngetes monitor cukup bisa lah ya mewakili kualitas monitor yang ada di pasaran dengan catatan batch produksinya sama. Mungkin kedepannya kalau kita ada kesempatan kita tes lagi monitor yang sama dengan batch produksi yang berbeda karena siapa tahu hasilnya beda. Thank you guys yang udah nonton. Gue Elvin dari GTD. Sampai jumpa di video berikutnya. Ya, dan akhirnya rasa penasaran gue terpuaskan.